Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya. Di sini kami mempresentasikan tentang perbandingan antara 3 artikel tentang pengembangan aplikasinya, pengembangan sistem. Yuk, PPT. Ya, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelas PSTIC. Saya Teofani Hatikusmawardani. Dan saya Laura Mailani. Saya Aditya Johansah. Saya Arno Ramardiansyah. Di sini akan membahas tentang metode pengembangan proyek. Next dong. Jadi kami di sini menggunakan 3 artikel. Artikel pertama berjudul Implementasi User Experience pada perancangan User Interface Mobile E-Learning dengan pendekatan Design Thinking yang ditulis oleh Aditya Raka Pradana dan Muhammad Idris. Dan mereka mendapat skor Sinta 3 untuk artikel ini. Kemudian menggunakan metode pengembangan Design Thinking. Termasuk di dalamnya adalah tahap Empathize, Define, Ideate, Prototype, and Testing. Lalu tools yang digunakan dalam pengembangannya adalah Figma dan dalam membantu testingnya adalah Maze Design. Next, kepada Arnora. Baik, untuk selanjutnya itu artikel selanjutnya itu adalah perancangan user interface dan user experience pada Flash Plus menggunakan pendekatan user centered design. Untuk penulisnya itu yaitu adalah Muhammad Multazam, Al Rifing V Perputungan, dan Benny Suranto. Lalu untuk skor Sinta itu sendiri mendapatkan 4, dan metode pengembangan yang dipakai yaitu adalah UCD atau User Centered Design. Lalu untuk tools yang dipakai pada metode ini itu adalah Figma. Berikutnya kepada Laura. Nah, jadi pada artikel ketiga ini, judulnya adalah Implementasi Perancangan Desain, UI dan UX pada Sistem Informasi Berbasis Website SMP Negeri 3 Pacet. Nah, penulisnya itu ada Davi Muhammad Muda Ulfalah dan Rizky Hikmawan. Dan Sinta dari jurnalnya adalah 3, dan metode pengembangannya itu adalah HCD, Human Centered Design, dan tools yang digunakan adalah Figma. Berikutnya kepada Aditya. Oke, terima kasih kepada Teofani. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang metode yang digunakan. Yang pertama itu ada design thinking untuk jurnal pertama, yaitu penjelasannya itu adalah empathize atau empati, fokus terhadap manusia atau user yang akan menggunakan aplikasi tersebut. Yang kemudian yang kedua itu ada define, menentukan permasalahan yang dialami oleh user. Ketiga itu ada ideate, mengeluarkan ide-ide yang dapat menjadikan sebuah solusi dari permasalahan yang sudah ada. Kemudian yang ketiga itu ada prototype, yaitu tahap purwarupa dalam design thinking. Kemudian terakhir itu adalah testing, yaitu dilakukan sebuah percobaan dengan pengguna, hasil yang digunakan untuk mengukur efektif dan efisien dari sebuah aplikasi. Nah, yang kedua itu ada teknik UCD yang digunakan pada jurnal kedua atau artikel kedua, yaitu penjelasannya adalah menekankan pada bagian desain produk atau layanan berdasarkan pemahaman yang mendalam tentang pengguna akhir. UCD mengutamakan pengumpulan dan analisis data pengguna untuk menginformasikan setiap langkah dalam proses desain, termasuk perancangan interaksi antarmuka dan pengalaman pengguna atau user experience. Kemudian yang terakhir itu adalah HCD yang digunakan pada artikel ketiga, yaitu penekanan yang lebih luas pada semua pemangku kepentingan atau stakeholders yang dapat mempengaruhi desain produk atau layanan. HCD sendiri melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholders potensial dan non-pengguna dalam proses pengumpulan data dan evaluasi desain. Ini mendorong inklusivitas dan berfokus pada dampak yang lebih luas. Ya, terima kasih. Berikutnya kepada Laura. Dari ketiga artikel yang kita gunakan, itu ada beberapa tools yang digunakan, yaitu ada Figma dan menggunakan Maze Design. Nah, Figma ini adalah aplikasi desain yang dapat digunakan oleh Windows ataupun Mac OS untuk membuat prototipe aplikasi serta berbagai desain lainnya.
Jadi aplikasi ini berbasis vektor sehingga sangat cocok digunakan untuk membuat user interface aplikasi ataupun website. Figma ini menyediakan aplikasi berbasis website sehingga kita ini tidak perlu menginstalnya di PC. Kemudian Figma ini juga menyediakan banyak plugin tambahan dan fitur-fitur desain yang menarik untuk membuat desain kita secara responsif dan otomatis menggunakan plugin. Kemudian tools yang digunakan itu ada Mesh Design. Jadi Mesh Design adalah tools online yang berguna untuk membantu para researcher menjangkau pengguna yang banyak tanpa harus bertemu secara langsung atau dapat dilakukan dari jarak jauh. Kemudian, Mesh Design ini mendukung untuk dapat terhubung dengan interaction prototype design seperti InVision, Marvel, dan Sketch, di mana Mesh Design ini menyediakan layanan gratis untuk satu project setiap akun. Kemudian ketika menginginkan layanan yang lebih, jadi dapat menambahkan lebih dari satu project itu dapat CSV, export, password protection, dan customize. Jadi misalnya untuk menyisipkan logo perusahaan. Jadi menggunakan layanan berbayar dari Mesh Design. Ya, berikutnya kepada Arnora. Baik, untuk pengujian produk pada artikel pertama ini itu menggunakan usability testing, yaitu dalam penerapan pengujian dilakukan dengan usability testing bersifat kuantitatif, bertujuan mengukur seberapa efektif dan efisien dari desain prototipe yang digunakan dari tingkat penyelesaian dan durasi dari skenario yang sudah disediakan. Kemudian untuk testing ini dibantu dengan aplikasi Mesh Design, yaitu dengan Mesh Design adalah aplikasi browser yang digunakan untuk pengujian suatu desain antarmuka. Lalu untuk pengujian desain prototipe dilakukan dengan menggunakan usability testing kepada 20 responden pengguna dengan tugas yang diberikan berjumlah 18 tugas. Sehingga data yang diperoleh tingkatan keberhasilan dalam menyelesaikan skenario tugas sebesar 88,6%. Hasil dari waktu penyelesaian responden ini dari penilaian desain prototipe tersebut menjadikan aplikasi Amicom Center ini dapat digunakan secara efektif dan efisien oleh pengguna. Ya, berikutnya terkait pengujian produk pada artikel kedua. Jadi secara keseluruhan dari 30 partisipan, hasil dari testing menunjukkan bahwa pendekatan UCD itu efektif untuk merancang UI dan UX yang user-friendly. UI dan UX yang dirancang dengan pendekatan UCD akan lebih mudah digunakan oleh pengguna dan dapat meningkatkan kepuasan pengguna terhadap sistem informasi. Berikut ini adalah beberapa poin dari hasil testing pada artikel kedua. Yang pertama, pengguna itu memiliki beberapa masukan tentang desain UI dan UX pada aplikasi Place Plus. Lalu, yang kedua itu penulis melakukan redesign pada UI UX aplikasi Place Plus berdasarkan masukan dari pengguna. Lalu, pengguna akan puas dengan desain UI UX yang telah direvisi oleh penulis sebelumnya. Kemudian yang ketiga itu pendekatan UCD itu efektif untuk merancang UI UX yang user-friendly. Berikutnya kepada Aditya. Oke, terima kasih untuk Tiffany. Jadi, untuk pengujian produk yang pada artikel yang ketiga itu menggunakan usability testing, di mana berdasarkan usability testing, metode testing yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak adalah pengujian prototype atau prototype testing dengan melibatkan pengguna atau user dalam proses pengujian. Dalam kasus ini, pengujian prototype dilakukan terhadap antarmuka atau interface website SMPN3 Pacet dan hasilnya dinyatakan dalam bentuk persentase, yaitu 52% baik, 36% cukup baik, dan 12% kurang baik. Pengujian prototipe merupakan salah satu aspek dari metode Human Centered Design atau HCD yang menekankan pemahaman kebutuhan pengguna dan melibatkan mereka dalam proses pengumpulan data dan evaluasi sistem. Dalam konteks ini, pengujian prototipe bertujuan untuk memastikan bahwa antarmuka website memenuhi kebutuhan dan preferensi pengguna, serta memastikan bahwa fitur-fitur yang telah dianalisis dan diimplementasikan sesuai dengan harapan mereka. Terima kasih, Devan. Mohon maaf, Tiffany, mic-nya mute. Ya, jadi demikianlah yang dapat kami sampaikan tentang metode dalam pengembangan project. Jadi tadi ada tiga artikel dan semuanya telah kami bahas mulai dari tools-nya, mulai dari nilai cintanya, juga tadi testingnya.
Dan mungkin sampai sini saja yang bisa kami sampaikan. Kami dari PSTIC Angkatan 2022 pamit undur diri.